Kita berbincang terkait dengan LCT ini. Ekspektasi Anda seperti apa terhadap Satgas LCT? Kita ke Pak John terlebih dulu. Iya, ini kan LCT baru dibentuk ya minggu lalu ya kalau nggak salah ya Mbak Anete ya. Jadi saya pikir mungkin ke depannya lembaga-lembaga ini beberapa kementerian gitu ya, kemudian Bank Indonesia juga mungkin akan membuat kebijakan-kebijakan dahulu gitu ya terkait ini apakah ada yang perlu diupdate dibandingkan sebelumnya kan sebenarnya udah ada yang namanya local currency settlement ya. Ini kan seperti perkembangan terhadap mekanisme yang sebelumnya gitu. Dan mungkin transaksi akan lebih dikembangkan seperti transaksi jual berharga juga akan dilakukan melalui mekanisme ini, QR juga gitu ya. Dan mungkin akan lebih banyak negara yang bisa dilibatkan untuk transaksi ini gitu. Kita akan lihat seberapa efektifnya. Saya rasa mungkin kedepannya akan lebih banyak kerjasama dengan beberapa negara ya. Karena semakin banyak negara yang bisa kerjasama, kemungkinan akan semakin besar kemungkinan mekanisme LCT ini akan lebih berhasil gitu. Baik, Pak Mika menurut Anda seperti apa? Oke. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap mata uang global currency atau safe haven currency seperti US dollar, ini kita patut apresiasi jika ke depan volumenya terus meningkat dan juga share-nya di pasar FX domestik meningkat, maka harapan kita melihat nilai tukar rupiah yang lebih stabil dapat dicapai. Kalau kita lihat transaksi kira-kira antara 4 sampai 6 miliar US dollar per tahun atau sekitar 17 sampai 25 juta US dollar per hari, ini perlu terus didorong karena kalau dibandingkan dengan nilai transaksi harian di pasar spot itu yang berkisar antara 1 hingga 2 miliar US dollar per hari, maka potensinya sangat besar dan diharapkan Satgas ini dapat mendorong lebih cepat meningkatnya share dari local currency settlement terhadap total transaksi di FX market. Baik, Pak Mika, Anda lihat manfaat konkret apa yang bisa secara jangka pendek ini langsung kita nikmati dengan adanya Satgas LCT? Saya pikir yang bisa kita harapkan dalam waktu singkat adalah berkurangnya tekanan terhadap mata uang rupiah di saat nilai tukar US dollar menguat, di saat kalau kita lihat sekarang dampak dari tingkat suku bunga global yang tinggi, tingkat suku bunga US dollar yang tinggi, dan juga adanya risiko menurunnya aktivitas ekonomi global dan turunnya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Jadi saya harapkan di waktu atau di penerapan yang lebih praktikal dalam waktu singkat dapat mengurangi pressure yang dialami oleh rupiah dan juga tentu saja mitra dagang kita yang tergabung dalam LCS ini juga dapat mengurangi pressure bagi mata uang domestik. Baik, kita beralih ke Pak John. Pak John, dengan adanya Satgas LCT ini sepertinya memperlihatkan seperti apa komitmen pemerintah begitu. Lalu berikutnya Anda menilai seperti apa komitmen negara-negara lainnya juga di ASEAN, terutama setelah KTT ASEAN? Saya rasa kemarin kan ada informasinya Vietnam, Singapura juga mau join ya Mbak Anete. Makanya udah sebenarnya kita udah bekerjasama dengan Thailand, Malaysia, Jepang, Cina ya, Thailand, Malaysia yang di Asia Tenggara gitu ya. Kemudian kemungkinan akan masuk Vietnam, Singapura. Saya rasa kedepannya sih akan lebih banyak lagi negara-negara di ASEAN yang akan terlibat dalam local currency settlement ini ya, local currency transaction. Jadi hopefully kayak seperti tadi Pak Miko bilang, hopefully akan berkembang lebih baik sehingga volumenya makin besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di 2020 volume transaksi di LCS waktu itu hanya sekitar 798 juta dolar kalau saya nggak salah.
Di tahun 2022 naik udah sekitar 4,1 billion, kemudian di 2023 ini per April kemarin sekitar 2 billion. Berarti ada peningkatan ya almost 50% mungkin ya tiap tahun gitu ya. Itu hal yang baik ya, dan walaupun kalau kita lihat dibanding ekspor kita tahun lalu kalau nggak salah sekitar 290, impor juga sekitar 200, almost sama 270-an gitu ya. Jadi sebenarnya kedepannya sangat besar gitu, sangat besar untuk potensi ini. Tapi memang menurut saya ini proyek mungkin bukan proyek yang akan jangka pendek langsung bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya, tetapi akan bertahap. Saya yakin proyek ini akan semakin membesar gitu ya. Apalagi tadi Singapura dan Vietnam kemungkinan akan segera ikut gitu ya, Mbak Neke. Baik, Pak John, ini menarik ya, karena kalau kita masih menggunakan dolar Amerika Serikat, ini kan yang harus kita pikirkan hanya satu mata uang gitu. Tapi artinya kalau kita memang mengurangi dolar AS dan lebih mengutamakan mata uang lokal, artinya ada berbagai macam mata uang yang harus kita pertimbangkan begitu, baik itu volatilitasnya, juga nilai tukarnya begitu. Anda lihat apakah ini nantinya akan mempersulit kerjasama kita antar negara di ASEAN atau jadi seperti apa? Sebenarnya sih kemungkinan kalau dibilang persulit saya rasa tidak. Kenapa? Karena ini kan kerjasama bilateral ya, nanti antar negara-negara. Jadi seperti yang sudah terjadi juga misalnya dengan Cina gitu ya, ada bank yang di appoint di sini sebagai appointed banknya, kemudian Cina juga ada, dan sama-sama mempunyai dana dalam mata uang masing-masing gitu ya. Jadi menurut saya sih kalau dalam hal kesulitan mungkin tidak ya gitu. Dan memang kan sebenarnya tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan terhadap likuiditas dolar ya. Kenapa? Dengan begini maka kita secara negara kemungkinan ketergantungan dolarnya lebih kecil gitu ya. Dan akan lebih terdiversifikasi, itu sih Mbak Aneka yang penting ya. Jadi kalau tadinya kita majority-nya dolar, semua sekarang terdiversifikasi sehingga kebutuhan itu tidak terkonsentrasi hanya di satu mata uang gitu, dan bisa tersebar di beberapa mata uang sehingga bisa resikonya juga lebih terdiversifikasi seperti itu.